Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mahasiswa yang berbahagia, mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembelajaran digital di Sosiologi SMA. Kita telah berdiskusi dan berdebat juga antar teman-teman. Di antara teman sangat intens tentang pembelajaran digital yang sampai saat ini juga belum ada konsensus sejauh mana pembelajaran digital itu dikatakan pembelajaran digital. Nah, ya karena memang tugas kita ini adalah berdiskusi, maka ya kita akan berdiskusi sampai ketemu endingnya. Pembelajaran digital itu seperti apa? Nah, dalam mata kuliah pembelajaran digital di Sosiologi SMA, sebenarnya di masalah substantif, di materi juga banyak masalah di sana ya. Taruhlah contoh misalnya ada materi tentang masalah sosial, ada materi tentang gejala sosial. Nah, dalam video ini coba saya ingin memberikan semacam pandangan seperti apa masalah sosial itu ya. Karena di dalam buku-buku yang ada di buku-buku materi yang ada di SMA itu masalah sosial saya kira didefinisikan kurang jelas. Mencoba untuk didefinisikan, tetapi justru malah tidak esensi, keluar dari esensi apa itu masalah sosial. Dan contoh-contoh yang ditulis di buku-buku SMA itu juga bukan masalah sosial sebenarnya. Sehingga ini akan membingungkan peserta didik ya. Jadi di tahap ini guru-guru juga bingung dan nanti juga mahasiswa juga bingung apa itu tentang masalah sosial. Dan sebenarnya di sosiologi masalah sosial itu tidak ada perdebatan sebenarnya dalam konsep teoritisnya. Karena masalah sosial ini kalau kita coba rujuk pada referensi sosiologi itu jelas ada di karyanya Wright Smith. Teman-teman bisa membuka buku Sosiologi Imajinasi. Nah, makanya kenapa masalah sosial itu masuk ke dalam sosiologi imajinasi. Nah, ini coba kita juga akan singgung sedikit ya. Jadi masalah sosial itu memang atau di sosiologi itu di Wright Smith disebut social issue. Social issue ya, sebagai masalah sosial. Dan tidak semua masalah itu dianggap masalah sosial. Nah, tergantung sebenarnya kekuatan analisis kita sebagai seorang sosiolog itu untuk membuktikan bahwa ini adalah masalah sosial. Jadi disebut masalah sosial itu adalah karena tadi masuk ke dalam sosiologi imajinasi itu karena kemampuan kita sebagai seorang sosiolog itu menjelaskan bahwa sebenarnya yang menimpa orang ini itu adalah bukan masalah pribadi. Bukan masalah pribadi, tapi sebenarnya masalah sosial. Masalahnya itu ada di struktur sosial. Masalahnya itu ada di masyarakat, ada di society. Jadi kalau misalnya kalau kita coba rentang gitu ya antara individu dan masyarakat, itu kapan disebut dengan masalah sosial? Ketika yang bermasalah itu, yang menderita, yang lagi sakit itu adalah masyarakatnya. Atau bisa dikatakan 50+1 itu mengalami penyimpangan, mengalami masalah, maka itu baru disebut dengan masalah sosial. Jadi yang bermasalah itu mayoritasnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nanti akan ketika ada individu, ada pendatang misalnya, ada individu baru yang baru lahir atau pendatang itu misalnya berada di wilayah itu, ya, di masyarakat itu, maka dia akan juga terimbas, terinfeksi oleh masalah itu. Maka itulah disebut dengan masalah sosial. Karena individu yang lahir, generasi yang baru juga akan mengalami hal yang sama. Nanti ketika ada pendatang baru yang awalnya tidak punya masalah sosial,
ketika dia berada di situ, dia akan mengalami masalah sosial. Jadi dalam sosiologi imajinasi itu dijelaskan bahwa kalau kita ada sebuah masalah misalnya, dan kita bisa mampu menjelaskan bahwa akar masalahnya itu ada di struktur makronya, sangat akhirnya berimbas pada individu, itu disebut dengan masalah sosial. Jadi tidak semua masalah sosial. Nah, misalnya contoh, jatuh cinta. Jatuh cinta ini seperti yang dibahas oleh Eric Fromm dalam teori kritis, itu bisa disebut dengan masalah sosial. Disebut masalah sosial, misalnya di negara dunia ketiga misalnya. Masalah sosial, kita katakan masalah sosial karena misalnya mayoritas itu ketika ada generasi yang baru lahir, lalu dia tumbuh menjadi remaja, nah dia terinfeksi tentang jatuh cinta itu. Nah, mayoritas terinfeksi dengan jatuh cinta. Misalnya kalau kita lihat misalnya anak-anak SD, siswa sekolah dasar, SMP, itu misalnya banyak mencoret-coret itu ya. Misalnya Fulan love Binti misalnya, atau Ahmad, bukan Ahmad misalnya, Budi love mencintai siapa gitu. Jadi artinya di anak-anak SD itu sudah terinfeksi virus yang namanya jatuh cinta. Seolah-olah mereka harus jatuh cinta. Seolah-olah kalau mereka tidak, misalnya nggak jatuh cinta ini, hanya ada sesuatu yang salah malahan. Nah, di situ. Makanya kenapa generasi yang dari SD misalnya terinfeksi jatuh cinta. Nah, jatuh cinta itu apa? Jatuh cinta itu adalah ketika laki-laki misalnya menyukai perempuan, sementara perempuannya ini belum tentu mencintai. Nah, akhirnya dia mengejar, itu namanya dengan jatuh cinta. Jadi cinta sepihak, ketertarikan sepihak itu disebut dengan jatuh cinta. Nah, anak-anak SD misalnya banyak yang terobsesi tentang jatuh cinta. Dia terobsesi oleh lagu, apa itu cinta. Banyak lagu-lagu ini. Lagu-lagu ini banyak menginfeksi. Lalu ada waktu nanti di SMP juga sama. Mereka sudah ya, jadi kayak seolah-olah harus jatuh cinta, seolah-olah harus punya pacar, seolah-olah harus punya teman dekat. Nah, ini di SMP, lalu di SMA juga sama, lalu nanti di kuliah. Jadi artinya kita harus bisa membedakan antara jatuh cinta dengan seni mencintai, the art of loving. Kalau seni mencintai adalah dua orang yang tertarik dan membangun ketertarikan itu, bersama-sama tertarik, itu baru the art of loving. Nah, itu bukan masalah sosial. Tapi kalau misalnya satu mendominasi antara laki-laki menyukai perempuan, perempuannya tidak menyukai, atau sebaliknya perempuan yang menyukai, laki-lakinya tidak menyukai, dan mengejar terus-menerus sampai 5 tahun, sampai 10 tahun hingga kena itu ya, maksudnya hingga kena itu hingga menikah. Nah, itu disebut dengan jatuh cinta. Nah, jadi kayaknya kalau misalnya orang pendatang kalau ke Indonesia, misalnya ke kita, masyarakat kita itu misalnya kayaknya harus jatuh cinta kayaknya misalnya. Nah, itulah disebut dengan masalah sosial. Jadi ketika yang bermasalah itu memang strukturnya, masyarakatnya. Di sini ada semacam bisa dikatakan habitus ya. Habitus tentang jatuh cinta, sehingga akhirnya orang terinfeksi. Nah, jadi masalah sosial itu contohnya tadi adalah jatuh cinta, itu adalah masyarakatnya yang problematis. Sehingga ketika ada pendatang baru atau mereka yang baru lahir, sehingga nanti umur 6 tahun, 7 tahun, itu akhirnya dia terinfeksi ya. Atau ibaratnya terpapar jatuh cinta. Kita gunakan terpapar saja, lebih enak. Bukan penyakit, tapi artinya penyakit sosial, sehingga terpapar lebih cocok ya. Nah, jadi kita harus meyakinkan, tadi kenapa saya bisa meyakinkan bahwa jatuh cinta ini adalah masalah sosial, karena itu dialami hampir mayoritas orang, 90%.
orang kalau dia lahir di sini, dia akan mengalami itu. Dan sekarang bahkan lebih usianya lebih cepat ya. Dulu mungkin tahun 90-an mungkin baru SMP, ya SMA misalnya. Tapi sekarang ini tahun 2020-an ini anak-anak SD sudah jatuh cinta ya. Sudah apalagi lagu-lagu lalu sinetron juga mendukung ke arah ke sana. Nah, ini jadi dari lini sinetron, lagu, ya itu yang akhirnya membuat anak-anak terpapar ya, terpapar. Nah, sinetron juga mungkin dia mengambil inspirasi ya, mengambil inspirasi lagu juga mengambil inspirasi dari kecenderungan berlaku masyarakat. Bagaimana mereka yang masih usia-usia SD, peserta didik SD ini juga sudah mulai memanggil papi mami kan misalnya kan gitu. Jadi ini satu rangkaian ya, satu rangkaian. Jadi sinetron lalu lagu mengambil inspirasi dari perilaku masyarakat, kecenderungan masyarakat. Nah, kecenderungan masyarakat ditangkap menjadi sinetron, kecenderungan masyarakat menjadi lagu, dan itu klop, ya, klop sehingga memapar semua lini. Ya, itu disebut dengan masalah sosial. Nah, jadi kadang-kala misalnya ketika orang mengatakan, misalnya contoh, ada yang memberikan contoh, misalnya apa ya namanya, pertikaian antar pelajar, apakah itu masalah sosial? Misalnya pertikaian antar pelajar. Nah, kalau yang bertikai itu hanya berapa persen, hanya 0,1 atau 1% atau 2%, maka belum bisa dikatakan masalah sosial. Jadi kita harus memberikan contoh yang tepat tentang masalah sosial ini, karena tidak semua itu disebut dengan masalah sosial. Misalnya pertikaian atau apa namanya tadi itu, antar pelajar itu apa namanya, itu belum bisa dikatakan masalah sosial karena hanya terpapar itu hanya sedikit ya, hanya skalanya berapa persen ya. Nah, baru ketika misalnya kalau mayoritas pelajar misalnya 51% mereka terpapar itu baru bisa dikatakan masalah sosial. Nah, sebenarnya masalah sosial itu banyak sekali ya, misalnya kalau kita contohkan misalnya kayak tidak ketertiban di masyarakat. Jadi orang nggak punya budaya antri, orang suka menyerobot itu misalnya. Misalnya kalau kita lihat di jalan raya misalnya, bagaimana orang saling serobot itu. Nah, ini bisa dikatakan masalah sosial kalau misalnya di atas 51%, 51% ini orang suka menyerobot. Nah, akhirnya apa? Nanti akan mempengaruhi orang pendatang. Misalnya kalau ada orang pendatang dari luar negeri, dari Amerika, dari Australia misalnya, mereka tertib gitu ya. Kalau misalnya berkendara di jalan itu ada jarak itu ya, misalnya. Tapi kalau dia berada di sini bertahun-tahun, kelamaan dia akan terpapar kan gitu ya. Misalnya kalau dia di jalan tol, kalau di jalan tol itu orang-orang luar negeri misalnya akan memberikan cara yang yang aman, cara aman ya, sesuai dengan penelitian, sesuai dengan sains misalnya, cara amannya berapa meter ketika misalnya dengan kecepatan itu bisa mengerim mendadak itu ya, dan tidak berbenturan. Nah, kalau misalnya orang-orang luar negeri itu tadi itu mengikut tetap disiplin, mereka akan diserobot di jalan raya itu. Atau kalau kita yang melakukan itu akan diserobot ya. Ya lama-kelamaan mungkin juga akan mangkel ya. Lama-kelamaan juga akan pragmatis juga kalau diserobot terus ini berbahaya. Mending pepet saja kan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak kecelakaan di jalan tol itu. Tol dari tol Surabaya Madiun banyak kecelakaan, lalu Waru Sidoarjo itu juga banyak kecelakaan, Waru Perak itu juga banyak kecelakaan. Ya karena itu jarak aman ini tidak diberlakukan karena orang nggak mau budaya antri, main serobot, tidak tertiban. Nah, jadi ketika kita lihat bagaimana ketika kemacetan crowded itu karena perilaku ini tidak tertib semuanya, tidak tertib. Mayoritas tidak tertib. Kalau mayoritas tertib ya tidak akan tidak akan
terjadi kemacetan parah misalnya di sebuah, misalnya kalau kita di perempatan, misalnya perempatan Wonokromo, Jagir Wonokromo itu, suatu saat misalnya ada kemacetan, orang saling nyerobot, ambil kiri itu banyak sekali, sehingga semakin apa ya, semakin macet ya, seperti di Duduk Sampean Gresik itu, sama, saling serobot. Nah, seharusnya kalau memang mereka tertib, maka ketika melihat ada indikasi akan ada kemacetan, maka dia akan mengerem, akan pelan-pelan, akan apa ya, akan disiplin, sehingga akan membantu laju perjalanan. Nah, jadi sebenarnya ketidaktertiban itu contoh masalah sosial, karena yang terpapar masalah itu adalah mayoritas. Nah, contoh lagi misalnya membuang sampah ya, sembarangan. Itu juga masalah sosial, karena hampir mayoritas ya, baik di desa maupun di kota, maupun pinggiran, itu membuang sampah seenaknya. Ini buktinya apa? Aku coba lihat sungai, kali penuh, got penuh dengan sampah. Itu bukti bahwa itu adalah karya bersama. Iya, plastik berserakan, memenuhi got, memenuhi sungai, itu adalah karya bersama. Jadi kalau karya minoritas ya nggak sampai penuh. Ini karena yang membuang sampah ini mayoritas, makanya penuh. Nah, jadi masalah sosial tadi masuk ke dalam sosiologi imajinasi itu karena kita mampu menjelaskan, mampu menganalisis bahwa yang dialami orang itu adalah yang mengalami masalah itu adalah masyarakat banyak, mayoritas. Maka disebut dengan masalah sosial. Misalnya, suatu saat misalnya Barry Smil memberikan contoh, misalnya pengangguran. Kalau yang menganggur itu hanya sedikit, ya tidak masalah sosial. Karena misalnya kemalasan pribadi, personal orang, karena tidak ada lapangan pekerjaan, sedikitnya lapangan pekerjaan, maka bukan masalah karena tidak ada peluang lowongan ya, bukan karena tidak ada lowongan ya. Nah, itu bukan masalah sosial. Tetapi karena pengangguran ini mayoritas pengangguran, lebih dari 51% menganggur, dan memang karena strukturnya kondisi masyarakat atau sosialis seperti itu, misalnya banyak pabrik industri yang bangkrut, lapangan kerjanya tidak dibuka gitu, sehingga banyak pengangguran. Nah, itu disebut dengan masalah sosial. Jadi bukan karena masalah pribadi, bukan masalah karena kemalasan individu, bukan masalah karena skill individu, tetapi ini karena memang struktur sosialnya tidak memungkinkan, tidak ada lapangan baru yang dibuka. Lagi mengalami depresi masyarakat, ekonomi lagi sulit, ekonomi negara, ekonomi masyarakat lagi sulit, atau misalnya sekarang ini serba otomatis, misalnya pabrik-pabrik sudah menggunakan robot, otomatisasi dengan misalnya, itu juga akan mengurangi tenaga kerja. Misalnya kalau kita lihat di jalan tol, misalnya dulu, sekarang pakai e-tol, sehingga dengan pakai e-tol ini akan mengurangi tenaga kerja. Ya, yang menunggu di pintu tol itu ya. Kalau dulu misalnya tahun 2010 misalnya, itu masih ada penjaganya. Sekarang hanya sedikit dan mungkin akan disegerakan tidak murni e-tol kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita memberikan penjelasan bahwa sebenarnya dia menganggur, dia miskin misalnya, itu karena memang struktur sosialnya memungkinkan ke arah ke sana, membuat individu itu terpapar. Nah, jadi itu. Jadi tadi sudah saya jelaskan, misalnya contoh, misalnya ketidaktertiban di masyarakat, itu adalah contoh sempurna tentang masalah sosial. Lalu membuang sampah sembarangan itu ya, hingga kali-kali berserakan, lalu laut juga banyak sampah-sampah itu ya, bahkan sampai menyakiti banyak hewan ya, menyakiti penyu, menyakiti
ikan-ikan yang ada di laut. Nah, itu disebut dengan masalah sosial. Sehingga mungkin masalah sosial di kita belum tentu masalah sosial di negara tertentu. Misalnya masalah ketertiban, masalah membuang sampah. Kalau di sini mungkin mayoritas, tapi mungkin di negara-negara yang maju, misalnya Jepang, Amerika, lalu Australia misalnya, membuang sampah mungkin tidak lagi di sembarangan tempat, sudah ada tempatnya, kan gitu ya. Ya, lalu ada ketertiban, lalu lintas, nah itu bukan jadi masalah sosial. Nah, tetapi di kita masih menjadi masalah sosial karena pelakunya mayoritas. Jadi di situ indikasinya itu adalah pelakunya mayoritas. Nah, jadi itulah makanya disebut dengan masalah sosial. Jadi masalah sosial ini masuk ke dalam sosiologi imajinasi. Kemampuan sosiolog, kemampuan Anda, kemampuan kita untuk menganalisis sejauh mana masalah itu sebenarnya dialami orang banyak. Dan strukturnya yang bermasalah. Itu dimaksud dengan masalah sosial. Tapi kalau hanya dialami oleh beberapa orang karena kompetensinya, karena kapasitasnya dia sendiri, maka itu bukan disebut dengan masalah sosial. Sehingga banyak buku-buku yang ada di SMA itu sebenarnya ketidakjelasan apa itu dimaksud dengan masalah sosial. Mungkin sementara itu kalau ada pertanyaan silakan di chat ya. Pertama mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembelajaran digital sosiologi SMA atau juga teman-teman yang member yang ada di Sosiologipedia, silakan. Jadi di situ ada banyak siswa-siswa sosiologi dan juga guru-guru sosiologi bisa saling berdiskusi di chat. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.